Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jil jalali wal ikram alladzi a'azza bil islam wa akramna bil iman wa nawwara qulubana bil qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram budurut tamam wa syumusu dinil islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali hadir di tempat ini dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sekaligus kita
menginginkan ridha Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kehidupan dunia kita, kehidupan akhirat yang merupakan cita-cita kita semua bahagia, khususnya pada saat kita akan masuk di dalam Jannatul Na'im insya Allah. Hadirin, sebelum kita melanjutkan tausiah ini, saya ingin mengajak kepada para hadirin kita mengawali dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada Rasulullah, kita kirimkan kepada sahabat-sahabat beliau, para ulama kita, tabi'in, dan kepada keluarga orang tua kita yang telah mendahulu kita, sehingga insya Allah dengan bacaan Fatihah kita juga menjadi penerang hati kita, dan insya Allah kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi. Terima kasih. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, bahwa kita hidup di dunia ini pasti kita akan mendapatkan dua macam cobaan, dua macam ujian, karena memang dunia ini adalah ujian. Ya, kalau kita tidak mau diuji, maka jangan hidup di dunia. Sama halnya ketika kita ingin bersekolah, Anda mau cari sekolah yang tidak ada ujiannya, jangan sekolah. Karena dengan ujian itulah yang akan menentukan derajat kita nanti. Apakah lulus atau tidak lulus. Apakah kita ini naik ke atas atau turun ke bawah. Karena ya inilah hidup ini kan berputar seperti dengan roda. Ya. Dan kedua ujian itu pasti kita akan alami. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam hidup kita ini kita sering mendapatkan kesusahan. Dan pada satu sisi kadang-kadang kita juga mendapatkan sebuah kenikmatan. Dalam ayat di surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Satu kemudahan pasti ada kesulitan. Kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti itu. Karena memang apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti berpasang-pasangan. Ada susah, ada mudah. Ya, ada miskin, ada kaya, ada ganteng, ada. Karena semuanya ini adalah untuk supaya kita menyadarkan manusia. Oleh karena itulah ayat ini menjelaskan, wallazi ja'alakum khalaifal ardi. Dialah menjadikan kamu khalifah di bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin. Dan dialah Allah meninggikan derajat-derajat sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum. Untuk menguji kamu apa yang Dia berikan kepada kamu. Jadi dalam ayat ini dijelaskan tentang kita ini manusia sebagai khalifah. Khalifah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama kita adalah sebagai pengganti umat-umat terdahulu, lalu digantikan oleh umat-umat yang sekarang ini. Kata khalifah kadang-kadang juga yang sering kita dengar dari saudara-saudara kita yang sebelah, bahwa khalifah di sini adalah ingin menjadikan negara kita menjadi khilafah, ya.
Meskipun kata khilafah juga berasal dari kata khalifah. Khilafah bayangan kita adalah menjadi negara Islam. Ya. Karena menurut mereka bahwa negara kita ini adalah negara yang sesat. Harus kita gunakan dengan konsep khilafah. Jadi nanti ada satu pemimpin di dunia yang menjadi khalifah, pemimpin Islam. Jadi kita nanti gabung dengan Malaysia, Brunei dan semua negara-negara yang mayoritas Islam mau dijadikan dengan konsep khilafah. Tapi dalam sejarah perjalanan Islam, konsep khilafah semua gagal. Ya. Jadi kita bersyukur ya, negara kita meskipun bahwa konsep negara kita yang kita anut sekarang ini bukanlah sesuatu yang itulah yang paling bagus, tapi untuk sementara itulah konsep negara kita yang kita anut sekarang ini yang mampu menyatukan kita dari Aceh sampai Papua. Ya. Tapi dalam ayat ini yang disebut dengan khalifah adalah pengganti. Karena makna khalafah itu adalah orang, khalafah itu di belakang. Berarti orang yang datang di belakang menggantikan yang di depan. Berarti kita ini sebagai khilafah, khalifah. Kenapa? Kita sebagai khalifah fil ardh, sebagai pengganti, sebagai pemimpin di dunia ini. Dan pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat. Allah mengangkat derajat kita berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang ganteng, ada yang kaya tapi tidak ganteng. Ada yang miskin, ada yang miskin tapi cakap. Itulah sunnatullah. Ketentuan Allah tidak bisa ditantang. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Allah mengangkat derajat kita agar supaya apa? Di dalam sambungan ayat ini, liyabluwakum fima atakum, agar menjadi ujian bagi kamu terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini semua yang ada di dunia ini adalah ujian. Cuma kadang-kadang kita umat manusia yang dianggap sebagai ujian itu ketika kita mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah, mendapatkan malapetaka dan sebagainya. Kita mengatakan ujian. Tapi ujian itu bukan hanya itu sebenarnya. Ujian itu adalah juga dalam bentuk kenikmatan. Kita kaya, kita ganteng, pangkatnya tinggi. Itu ujian juga. Ya jangan dikira bahwa hanya malapetaka, musibah, dan kekurangan-kekurangan yang menurut ukuran kita adalah ujian. Tapi kelebihan-kelebihan itu adalah ujian. Kita diuji oleh Allah. Untuk apa ujian itu? Nah, yaitu ujian itu kalau kita dikena kesusahan, musibah, siapa yang bisa menjalani ujian itu dengan baik adalah orang yang sabar. Sabar. Kemudian ketika kita ditimpakan, diuji oleh Allah dengan kenikmatan, kekayaan, maka yang muncul adalah syukur. Jadi dua hal inilah yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita umat manusia. Sabar, syukur, syukur, sabar. Oleh ulama kita mengibaratkan dua ini, syukur, sabar adalah adalah dua sayap seekor binatang, burung. Kalau sayapnya burung itu salah satunya yang tidak berfungsi, maka pasti burung itu, kalaupun dia terbang, maka pasti ada masalah ketika dia terbang. Begitulah kita juga manusia, umat Islam. Ketika hanya pintar syukur tapi tidak pintar sabar, maka pincang hidupnya. Berarti ada. Karena pasti kedua ini harus kita lalui.
baik atau buruk. Tidak ada manusia di dunia ini dilahirkan tanpa mendapatkan dua hal ini. Baik dan buruk, sukses, tidak sukses. Karena kenapa? Bukankah kita manusia ketika kita lahir tidak bawa apa-apa? Tidak ada orang yang lahir di dunia ini keluar dari perut ibunya adalah langsung mendapatkan kekayaan misalnya. Tidak ada juga orang yang lahir di dunia langsung mendapatkan kesusahan. Nantilah dalam perjalanan ini hidup kita, maka disitulah Allah menguji kita, imma syakiran wa imma kafura. Bahkan di surah Al-Mulk disebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan, menjadikan al-maut, kematian itu, dan wal hayat, dan kehidupan itu. Supaya apa? Supaya menjadi ujian bagi kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik daripada amal kita? Jadi mati hidup itu adalah ujian, Pak. Jangan hanya cuma mati dianggap sebagai ujian. Makanya untuk mendapatkan ini, untuk bisa menselaraskan hidup kita, mendapatkan sebuah kebahagiaan di dunia ini, maka paling tidak ini, dua hal ini yang harus kita miliki, syukur dan sabar. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka kita harus ucapkan alhamdulillah, syukur. Tapi syukur bukan dalam arti hanya mengucapkan alhamdulillah. Syukur itu diartikan oleh para ulama kita, syukur itu adalah memanfaatkan kenikmatan itu sesuai dengan peruntukannya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita, kita syukur, gunakan kesempatan itu untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah bukan hanya datang ke masjid, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan dengan baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kebaikan. Bapak, ibu tinggalkan rumahnya pagi-pagi ke pasar dengan niat Allah untuk mencari rezeki, menghidupi keluarga, itu adalah bentuk syukur. Apalagi kalau misalnya pada saat waktu sholat kita tinggalkan semua kegiatan-kegiatan kita itu, kita kemudian melaksanakan sholat, itu adalah bentuk syukur. Bahkan syukur itu bukan hanya dalam bentuk kenikmatan. Kesusahan pun juga bisa dikategorikan sebagai sebuah kesyukuran. Nah, ini mungkin agak susah ini. Ketika kita mendapatkan sebuah musibah, mampukah kita mengucapkan alhamdulillah? Ini mungkin. Tapi kalau pada tingkat yang tinggi, para orang-orang yang sudah derajatnya tinggi, sudah ma'rifatnya tinggi, kalau dia mendapatkan musibah, dia mengucapkan alhamdulillah. Ada sebuah riwayat yang bernama dengan Abu Kibala. Ini Abu Kibala adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, matanya sudah buta, kakinya tidak ada, tangannya tidak ada. Suatu ketika didatangi oleh salah seorang sahabat, dan ketika mendengarkan ucapan daripada Abu Kibala itu hanya diucapkan alhamdulillah, berdoa ya Allah jadikan saya orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur. Kemudian dilihatlah sahabat itu, ya Abu Kibala, kenapa Anda berdoa untuk senantiasa ditanamkan kesyukuran dalam diri Anda? Bukankah Anda ini tidak punya mata, tidak punya mata melihat, tangan Anda sudah tidak ada lagi, kaki Anda tidak ada. Apa kata dia? Saya masih bersyukur. Kenapa? Karena Allah memberikan lidah saya untuk bisa masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini baru sakit-sakit pilek, luar biasa ngeluhnya. Memang manusia disebutkan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah banyak keluh kesah. Wa idza massahu syarru jazua.
Iza masau syarru jazua, apabila ditimpakan kesusahan lebih lagi mengeluhnya. Ya, kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Saya miskin, saya begini dan sebagainya. Wa iza masau khairu manua. Dan demikian pula kalau ditimpakan sebuah kenikmatan atau diberikan kenikmatan, al khair manua, lupa. Inilah sifat manusia. Kita pada saat miskin, susah, mengeluh. Tapi pada saat diberikan kenikmatan, lupa. Dulunya dia rajin sholat pada saat masih jualan di pinggir pasar. Tapi sekalinya sudah beli ruko, lupalah. Dia pura-pura tidak mendengar azan. Ya, seperti kisahnya Sa'labah. Ya. Nah, inilah kita manusia. Dan ini Abu Qibalah masih bisa mengucapkan alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur masih diberikan lidah untuk bisa berzikir, padahal tidak bisa berjalan karena kakinya tidak ada. Dia tidak bisa makan, menyuapi dirinya karena tangannya tidak ada. Kemudian dia mengatakan saya masih bisa bersyukur, kenapa? Masih ada anak saya yang bisa menyuapi saya. Masih ada istrinya yang bisa menyuapi. Nah, inilah. Tapi ini memang disebutkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Orang yang bersyukur pada tingkat ini sangat-sangat sedikit. Kita ini hanya pada tingkat syakir. Orang yang bersyukur lebih banyak kepada bentuk lidah. Tapi syukur-syukurlah, kita masih bisa mengucapkan syukur ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan. Yang kedua adalah sabar. Nah, inilah, kalau orang tidak bisa menyikapi dengan sikap sabar, maka pasti hidupnya tidak tenang. Karena kalau kesabaran inilah yang kita pakai, insya Allah. Termasuk kita ditimpa oleh sebuah musibah, kita sabar. Ya, termasuk misalnya ketika ada keluarga meninggal, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita banyak tafsirannya. Jangan kita gembira mengatakan alhamdulillah dia mati. Tapi kita bisa bersyukur alhamdulillah saudara saya mati, tapi keluarganya masih bisa disaksikan oleh keluarganya. Jangan kita juga justru memanas-manasi situasi, kemudian kita juga panas-panasi keluarganya yang sudah panik. Wah, kenapa memang kamu tidak kasih masuk di rumah saya? Kenapa dikasih begini? Makanya kan dalam Al-Quran, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan sebuah musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena apa yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengucapkan itu, kita kembali bahwa semuanya milik Allah, maka muncullah rasa kesabaran kita. Karena bisa jadi, misalnya ada saudara kita, keluarga kita meninggal, kita kembalikan bahwa suatu saat saya akan mengikuti seperti dengan saudara saya. Nah, dengan kesabaran ini tinggal bagaimana kita mengisi kesabaran itu dengan baik, dengan melakukan amal kebajikan. Nah, cuma memang kita umat manusia, ketika kita ditimpakan atau diberikan sebuah kenikmatan, banyak kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita dikena kesusahan, biasa kita banyak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, Pak, biasanya doa kita lebih khusyuk itu dilakukan pada saat kita mendapatkan kenikmatan atau pada saat kita dapat kesusahan? Pada umumnya kita pada saat susah. Dan pada saat susah itu kita rajin berdoa. Seperti cerita Sa'labah. Tapi pada saat dapat kenikmatan, ya syukur-syukurlah sudah sholat 5 kali sehari semalam. Tapi ya dikurangi sholat sunnahnya. Karena kenapa? Dia pikir usaha saya siapa yang ini. Padahal mestinya ketika kita ditimpakan atau diberikan kenikmatan, justru kita harus lebih banyak. Ya, ini kadang-kadang kita manusia, kita ini banyak mengeluh, kita banyak berdialog dengan Allah pada saat kita susah. Tapi pada saat kita senang, kurang zikir kita. Inilah. Jadi dua sikap ini. Kalau dua sikap ini yang dilakukan oleh kita sebagai orang beriman,
Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullah khairun wa laisa zaka li ahadin illal mu'min. Menakjubkan keadaan orang-orang beriman, semua urusannya baik. Wa laisa zaka li ahadin illal mu'min. Hal itu tidak bisa terjadi kecuali orang-orang yang beriman. In asabatu syarrau syakara. Apabila ditimpakan, diberikan sebuah kesuksesan, kenikmatan, syakara, bersyukur. Tapi apabila wa in asabat darra'u sabara, dan apabila ditimpakan sebuah musibah, kesusahan, dia sabar, fakana khairal lahu. Itu pun juga dianggap baik. Kalau kita diberikan kesusahan, tetap kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ketika kita sabar, syukur, insya Allah ada perasaan aman, ada perasaan tenang hati kita. Hidup lebih santai, Pak. Terhindar dari penyakit hati. Kalau kita memiliki rasa syukur dan sabar, insya Allah perasaan kita, hati kita tenang, dan tidak akan mudah dimunculkan adalah iri hati kepada saudara-saudara kita. Ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan, kita juga ikut berdoa, mudah-mudahan kenikmatan seperti apa yang didapatkan oleh saudara kita, bisa juga saya akan mendapatkan seperti apa, bukan justru isi hati. Dan inilah barangkali yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan kita mencoba, meskipun memang ini adalah sesuatu yang berat, tapi kita latihan. Bagaimana kita bersyukur, bersabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga ketika kita melakukan dua hal ini, insya Allah hidup kita bahagia dunia apalagi di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita tutup pengajian kita ini dengan sama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'ana. Rabbi fahkinna wa fahkih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Wa tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'ah wa anturzukana al-amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala. Panjang umur. Insyaallah, amin amin. Allahumma salli alaihi. Amin amin, insyaallah. Kita sehat semua. Wa Muhammad. Allahumma salli alaihi wa Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.